Halo, assalamualaikum. Bertemu lagi di channel saya di RA Zodiak. Oke, apa kabar semuanya? Mudah-mudahan semua teman-teman diberikan kesehatan, kebahagiaan, serta keberuntungan selalu di dalam kehidupan kamu. Oke, teman-teman, kali ini tema kita tentang dia yang tanpa kamu. Jadi seseorang yang mungkin pergi dari kehidupan kamu, kita akan lihat prediksinya bagaimana dia tanpa kamu. Ya. Kita akan lihat prediksinya bagaimana dan gimana. Jika readingan ini lewat di beranda kamu, mungkin ini untuk kamu. Dan perlu saya ingatkan, ini energinya banyak orang. Jadi bisa cocok, bisa tidak, bisa terbolak-balik, bisa cepat dan bisa lambat. Buat teman-teman jika ingin personal reading atau konsultasi, bisa hubungi kontak WA di deskripsi di bawah video ini. Dan saya ucapkan terima kasih banyak ya buat teman-teman yang udah bersedia untuk subscribe, like, comment, and share ya. Mudah-mudahan semua teman-teman diberikan kesehatan, kebahagiaan, serta keberuntungan selalu di dalam kehidupan kamu. Jadi tema kita tentang dia yang tanpa kamu saat ini. Kita akan lihat prediksinya. Bagaimana dan gimana dia saat tanpa kamu. Mungkin ada beberapa teman-teman yang sudah memiliki masa lalu atau mungkin orang yang terkoneksi sama kamu dulu. Kita akan lihat ketika dia tanpa kamu itu bagaimana. Oke. Jadi di sini kalau aku lihat setelah tidak ada kamu di hidup dia, ya sebenarnya di sini dia merasa kehilangan banget ya. Dan dia merasa kesepian banget. Kamu sosok yang dewasa. Kamu seseorang yang cantik atau mungkin tampan gitu. Kamu itu bagi dia sosok yang baik gitu ya. Jadi ketika tanpa kamu dia merasa kehilangan, dia merasa kesepian. Cuma di sini dia sebisa mungkin menutupi kehilangan atau mungkin kesepian dia. Dia berusaha di sini untuk bisa menghibur dirinya sendiri. Sebisa mungkin dia berusaha untuk bisa membuat dirinya itu merasa tidak kesepian atau tidak kehilangan. Ya, jadi sebenarnya selama tidak sama kamu, aku melihat di sini dia berusaha untuk menyibukkan dirinya, ya, agar di sini dia tidak selalu memikirkan kamu. Dan dia juga di sini berpura-pura kuat saat tanpa kamu. Dia berpura-pura bahagia, dia berpura-pura tidak ada perasaan yang kesepian gitu. Jadi kayak sebenarnya kesepian dan kehilangan itu ada gitu besar, tetapi dia menutupinya dengan kesibukan dia gitu. Tapi ketika dia menyendiri, ketika dia sendiri, dia tidak bisa mengelak rasa kehilangan itu. Dia tidak bisa mengelak rasa kesedihan atau kesepian dia tanpa kamu. Jadi mungkin ada beberapa teman-teman yang memiliki koneksi tadinya, tetapi kalian sama-sama berpisah ya, karena mungkin dari keegoisan dia juga orangnya keras kepala, dia tidak ingin mendengarkan pendapat kamu atau orang lain, dia mau menang sendiri dalam mengambil keputusan dan sikapnya juga sering menyakiti kamu. Di sini dia yang tanpa kamu, yang aku bilang di sini dia rapuh, gitu. Dia tanpa kamu, dia bingung apa yang harus dilakukan setelah ini gitu. Apa yang harus dia ambil langkahnya gitu. Ya. Jadi sebenarnya perasaan hampa itu ada ya. Perasaan kehilangan juga ada. Dia kehilangan sosok kamu yang mungkin menurut aku di sini wanita atau laki-laki yang kuat ya. Kamu tipe orang yang bagi dia itu penyemangat untuk dia. Kamu sering mengisi kekosongan dia itu dengan keceriaan kamu, dengan kebisingan kamu, dengan kecerewetan kamu yang membuat dia saat ini merasa hampa. Ya, dia kehilangan sosok kamu. Itu dia rasakan. Mungkin saat masih baik-baik hubungan kalian, kamu orang yang selalu bisa buat dengerin semua keluh kesah dia. Kamu seseorang yang bisa dibilang mendengarkan kesedihan, kesenangan, kamu mensupport dia, kamu selalu membuat dia tuh semangat gitu. Dan di sini dia kehilangan sosok itu. Kamu juga bisa ngertiin dia. Kamu juga bisa seperti mengalah ya dalam hubungan itu, kamu yang menjadi pereda. Jadi sebenarnya di sini ada pengharapan atau mungkin dia masih berharap di sini ya. Semua ini nggak pernah terjadi pada hubungan kalian. Jadi kayak berharap hubungan ini sebenarnya masih bisa diperbaiki gitu. Ya, dia masih ingat dan sering ingat kamu sampai mungkin saat ini membuat dia sering menangis akhir-akhir ini gitu. Karena
yang aku lihat mungkin sosok kamu itu mensupport banget gitu. Kamu hadir itu asik di dalam hubungan, kamu membuat suasana itu ceria. Ketika konflik atau permasalahan mungkin dia yang terlalu egois banget ke kamu, dia terlalu menyakiti kamu banget gitu, atau mungkin dia mengkhianati kamu demi orang lain gitu. Dia pergi demi orang lain, dan di sini dia merasa bersalah atas kesalahan dia ke kamu. Sampai bisa dibilang dia menangis gitu. Kayak menyesal gitu ya atas perlakuan dia ke kamu. Kenapa dia melakukan hal sebodoh itu gitu. Padahal saat ini hubungan dia dan orang ketiga itu yang aku lihat sudah hancur gitu ya. Jadi sebenarnya keinginan untuk bersama kamu masih ada ya, dia ingin menemui kamu lagi, tapi ada rasa malu, rasa gengsi, dan dia juga masih ada perasaan yang bersalah atas perbuatan dia ke kamu ya. Gengsi dia juga membuat dia harus berpura-pura bahagia, padahal di sini yang aku lihat dia sebaliknya malah bukan bahagia ya. Dia juga ada pikiran harus melakukan sesuatu untuk memperbaiki diri ya ke yang lebih baik. Karena di sini aku lihat ada ketakutan ke depannya dia nggak bisa menemukan seseorang yang lebih, atau mungkin seseorang yang seperti kamu, atau dia takut ketika dia masih dengan sifat dan pribadi yang sekarang. Di sini dia nggak akan bisa menemukan pendamping hidup yang lebih baik atau mungkin yang baik seperti kamu. Jadi sikap dia, perilaku dia itu membuat dia menyesal saat ini. Dia takut banget di sini. Ketika nanti dia menemukan sosok seperti diri kamu, atau mungkin dia mencoba untuk berjuang, tetapi dia dengan sikap dia sama perilakunya kamu tidak akan mau menerima dia lagi. Mungkin ada beberapa teman-teman yang merasa readingan ini untuk kamu ya. Kamu baru ditinggalkan sama seseorang, dia mengkhianati kamu, atau mungkin dia pergi menyakiti kamu. Di sini ada penyesalan sebenarnya di dalam hatinya. Dia membutuhkan kamu saat ini karena kolaborasi antara kamu dan dia merasa cocok. Sejauh ini dia melakukan pada dirinya itu mencoba untuk baik pada diri sendiri, kayak damai sama hatinya sendiri. Sebenarnya kalau mau dilihat untuk kedamaian antara dia dan hatinya dan perasaan di sini, ya aku lihat di sini nggak ada ya. Dia merasa benar-benar sedih gitu. Ya mungkin ada beberapa teman-teman yang saat ini kayak merasa, ya itu ulah dia sendiri. Ya memang ulah dia sendiri gitu. Apa yang kita perbuat dan itulah yang harus kita tanam. Apa yang kita tanam itulah yang harus kita hasilkan gitu. Jadi dia menanam sebuah kesakit hatian atau mungkin kekecewaan di dalam diri kamu, dan dia mendapatkan hasilnya ketika semuanya berakhir gitu. Jadi ada seperti ketakutan, ada seperti bisa dibilang di sini khawatir ya, karena di sini dia merasa takut ke depannya, dia tidak bisa menunjukkan sama kamu atau mungkin menunjukkan pada dirinya bahwa dia bisa menjadi yang lebih baik gitu. Dia merasa di sini dia sama pasangan atau mungkin seseorang yang saat ini sedang dekat sama dia, atau mungkin seseorang yang dia pilih ketika dia memutuskan pergi dari kamu, dia hanya dimanipulasi atau mungkin hanya dimanfaatkan gitu. Jadi saat ini yang aku lihat posisinya dia merasa beban ya, beban yang sangat kuat gitu. Dia merasa kesendirian dia merasa saat dia tanpa kamu di sini beban banget gitu. Dia nggak tahu arahnya kemana gitu, jalan hidupnya kemana. Tetapi dia tetap akan berjuang di sini ya untuk tetap mengalahkan kesulitan yang saat ini ada gitu. Dia berusaha untuk menyulap semuanya, dia berusaha untuk kuat, dia berusaha untuk tegar, dia berusaha untuk menutupi kesedihan, kehilangan yang ada saat ini. Jadi buat teman-teman yang saat ini merasa readingan ini untuk kamu pintar kok, kamu bisa bangkit tanpa dia. Dia yang tanpa kamu malah dia yang menderita. Dia yang memutuskan, dia yang mengkhianati, dia yang menyakiti, dia juga yang menderita dan kehilangan. Kalau kamu bisa bangkit tanpa dia, kamu bisa melupakan dia, kamu bisa membuat dia itu melihat kamu bahwa kamu bahagia tanpa dia. Aku rasa itu adalah seperti kesakitan kamu yang pernah kamu rasakan dan kamu balasnya dengan kebahagiaan yang dia lihat gitu. Jadi buat kamu, jika kamu sudah bangkit, jika kamu sudah memilih dengan orang lain dan kamu memilih tidak ingin kembali sama dia, itu hal baik gitu.
Mungkin ada beberapa teman-teman yang saat ini komunikasinya baik sama masa lalu ya. Atau mungkin orang yang terkoneksi sama kamu masih baik komunikasinya. Dia masih sering komunikasi sama kamu juga masih sering komunikasi sama dia. Jangan berharap sama sesuatu yang sudah menyakiti. Karena jika kamu berharap pada sesuatu yang sama, itu akan menyakitkan kamu lagi gitu. Ya, lebih baik kamu menjalin hubungan dengan orang yang tidak kamu kenal, orang baru yang kamu tidak tahu kriterianya bagaimana orangnya. Daripada kamu menjalin hubungan dengan orang yang sudah kamu kenal dan pernah menyakiti kamu habis-habisan. Karena sifat, karakter, pribadi manusia itu tidak bisa dirubah ya. Walaupun dia ingin merubah dirinya menjadi versi yang terbaik, itu nggak akan bertahan lama. Karena dia akan berulah lagi seperti asalnya. Makanya mungkin ada beberapa teman-teman yang saat ini komunikasi baik sama masa lalu. Dan kamu seperti ingin memberikan dia kesempatan karena dia sudah bersujud, dia sudah memohon, dia sudah menangis. Ya karena posisinya dia merasa benar-benar sedih tanpa kamu, dia merasa kehilangan tanpa kamu. Tetapi ketika dia sudah bosan sama kamu menerimanya kembali, tetapi dia bosan sama kamu, dia akan memperlakukan kamu seperti sebelumnya. Gitu ya. Jadi buat teman-teman yang saat ini merasa readingan ini untuk kamu, dia tanpa kamu dia merasa kehilangan, dia merasa sedih, dia merasa kesepian, mungkin keasikan kamu, cara berbicara kamu, kecerewetan kamu, terus kecemburuan kamu yang membuat dia rindu ya. Karena banyak momen-momen indah saat sama kamu, dan kamu juga tipe orang yang lemah, bisa dibilang di sini mengalah, sabar ngadepin dia, dan dia belum menemukan sosok pengganti kamu yang seperti kamu. Kalaupun ada di sini, dia hanya menutupi rasa keinginan untuk kembali sama kamu, menutupi rasa gengsi atau malu dia ke kamu, dan dia mencoba untuk menutupi perasaan yang benar-benar malu ketika dia menunjukkan bahwa dia saat ini terluka atau mungkin sedih tanpa kamu, dan dia tidak mendapatkan kebahagiaan. Jadi mungkin ada beberapa teman-teman yang memiliki koneksi masa lalu, orang yang baru saja kamu selesai hubungannya sama dia, dan kamu melihat dia bersama pasangan itu bahagia. Dia hanya berpura-pura bahagia, dia hanya memanipulasi hubungannya agar dia tidak terlihat sedih. Ketika dia memutuskan untuk sendiri, kesedihan itu mulai hadir ya. Karena orang yang support, orang yang selalu mendengarkan keluh kesah, orang yang selalu ada untuk dia, yang menyemangati dia itu udah gak ada lagi. Jadi buat kamu saat ini yang sudah bangkit, yang sudah memiliki pasangan, yang sudah hidup bahagia, selamat gitu. Dan jika kamu yang belum bisa bangkit dari seseorang ini, belajar untuk bangkit dan berdiri sendiri. Karena aku yakin kedepannya kamu bisa bahagia tanpa dia. Ya, percaya pada semesta dan percaya pada diri sendiri. Tidak ada usaha dan doa yang mengkhianati hasil. Oke? Kurang lebih seperti ini pembacaan readingan kita tentang apa sih tadi? Dia yang tanpa kamu ya. Resonat atau tidak tergantung dari teman-teman semua. Mudah-mudahan pembacaan kartu ini bermanfaat dan bisa membantu. Buat teman-teman jika ingin personal reading atau konsultasi bisa hubungi kontak WA di deskripsi di bawah video ini. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.